Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada channel Study With Me. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar BPMN atau Business Process Model and Notation. Pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana cara memodelkan proses bisnis menggunakan notasi standar yang digunakan secara internasional. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita semua mampu memahami konsep dari BPMN ini, mengenali notasi-notasi dasar BPMN, serta membuat model proses bisnis yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Masalah development aplikasi. Sebelum membahas BPMN, mari kita lihat terlebih dahulu permasalahan yang sering terjadi dalam pengembangan aplikasi. Dalam sebuah proyek, pengembangan sistem biasanya terdapat banyak pihak yang terlibat, seperti customer, project leader, analisis sistem, programmer, hingga tim operasional. Seperti yang kita lihat pada gambar, masalah muncul ketika masing-masing pihak memiliki pemahaman yang berbeda terhadap kebutuhan sistem. Nah, pada gambar yang kita sama-sama lihat ini, semua orang membayangkan produk yang sama, namun ketika produk berjalan, hasil akhirnya justru berbeda-beda sesuai persepsi masing-masing pihak. Nah, di sini objeknya adalah sebuah ayunan. Nah, dari customer, project leader, analis, programmer, dan bisnis konsultan itu memiliki tema yang sama, yaitu ayunan, tapi konsepnya itu berbeda-beda, seperti yang kita lihat ya. Kalau customer seperti gambar ini, dia ada 3 tata letak untuk ayunannya, kemudian yang project leader ini bentuk ayunannya persegi. Nah, kemudian analis dan programmer dan bisnis konsultan itu berbeda-beda juga. Oke. Nah, akibatnya karena dia persepsinya itu berbeda-beda di setiap orang, jadi itu menghasilkan ketidaksesuaian dengan harapan pengguna. Inilah alasan mengapa komunikasi yang jelas sangat penting. Nah, BPMN ini hadir sebagai solusi untuk membantu semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai proses bisnis yang akan dibangun. Begitu ya, teman-teman. Oke. Kita lanjutkan. BPMN bukan sequence diagram. Ini banyak yang mengartikan atau melihat diagram BPMN ini sama dengan UML di sequence diagram. Itu sangat berbeda ya teman-teman. Kenapa? Karena BPMN ini menjelaskan bisnis proses secara besar, sedangkan sequence diagram meliputi detail aktivitas yang dilakukan di dalam proses bisnis tersebut. Oke. BPMN digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis secara menyeluruh. Fokus BPMN adalah menjawab pertanyaan, biasanya akan menjawab pertanyaan, apa yang terjadi dalam proses bisnis, siapa yang melakukan, dan bagaimana alurnya. Sedangkan sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek atau antar komponen sistem secara lebih detail berdasarkan urutan waktu. Jadi, BPMN melihat proses dari sudut pandang bisnis, sementara sequence diagram melihat proses dari sudut pandang teknis sistemnya, makanya lebih detail. Jadi kedua ini saling melengkapi dalam pengembangan perangkat lunak, begitu ya teman-teman. Oke, ini ada gambar dari BPMN dan sequence diagram. Dapat dilihat kalau di BPMN ini hanya menggambarkan atau menjelaskan secara proses garis besarnya saja, sedangkan sequence diagram itu detail-detail kecilnya akan terlihat aktivitas yang dilakukan. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Contoh dari BPMN dan sequence diagram dengan case
proses pemesanan makanan di restoran. Nah, pada BPMN kita dapat melihat seluruh alur bisnis mulai dari pelanggan memesan makanan, kemudian pelayan menerima pesanan, kemudian dapur menyiapkan makanan hingga pelanggan menerima makanan. Dengan kata lain, BPN menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan sequence diagram menjelaskan bagaimana interaksi itu terjadi. Karena itulah BPN biasanya dibuat terlebih dahulu sebelum sequence diagram. Itu ya teman-teman. Nah, di sequence diagram ini lebih detail lagi. Durasinya pun ada ketika aktivitas itu dilakukan. Kemudian kita akan lanjut ke slide berikutnya. Taks bukan variabel. Kesalahan yang sering dilakukan saat membuat BPMN adalah memasukkan detail form ke dalam taks. Misalnya, taks diberi nama email dan password seperti gambar berikut ini. Padahal email dan password bukanlah aktivitas. Email dan password merupakan data atau variabel. Dalam BPMN, taks harus mempresentasikan aktivitas yang dilakukan. Contohnya adalah membuat akun. Membuat akun, kemudian mengisi form registrasi, mengajukan cuti, atau mengirim pesanan. Artinya mempresentasikan aktivitas yang dilakukan. Do. Kemudian, kalau di gambar ini, sama-sama yang kita lihat di bagian benar menampilkan teks sebagai form ya. Ini include semuanya adalah BPMN, aktivitas yang dilakukan. Begitu ya teman-teman. Bukan hanya email dan password saja. Oke, kemudian saya akan lanjut ke slide berikutnya. Start event process. Selanjutnya, kita akan membahas start event. Start event merupakan simbol yang menandakan dimulainya suatu proses. Kesalahan yang sering terjadi adalah menggunakan start event sebagai aktivitas. Padahal, start event bukanlah aktivitas, melainkan pemicu dimulainya proses. Nah, misalnya pelanggan melakukan pemesanan. Data diterima sistem, kemudian waktu tertentu telah tercapai atau kondisi tertentu terpenuhi. Seperti yang digambar ini, tidak disarankan ya teman-teman. Ini adalah simbol dari start event. Start event itu dalam yang ini, yang tidak disarankan ini, itu diartikan sebagai taks atau aktivitas. Itu tidak benar ya teman-teman. Kemudian tidak menggambarkan pemicu atau trigger sebuah proses gitu. Yang benar adalah yang seperti ini. Ketika ada start event, maka di situ udah mulai melakukan input data customer misalnya. Gitu teman-teman. Dan itu merupakan pemicu atau awalnya sebuah proses atau triggernya sebuah proses berikutnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ada event. Event dalam BPMN terdapat beberapa jenis event yang sering digunakan. Pertama ada start event, yang artinya memulai proses. Digunakan untuk memulai proses. Nah, kemudian yang kedua ada end event. End event. Dia lebih tebal, simbolnya dia lebih tebal daripada yang start event. Nah, itu untuk mengakhiri suatu proses. Biasanya kalau prosesnya sudah selesai, maka akan disimbolkan dengan end event ini. Contohnya di sini proses pemesanan selesai ketika pembayaran berhasil. Gitu, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya, teman-teman, ini adalah end event-nya. Sedangkan ini adalah start event. Proses mulai. Oke, kemudian ada timer event. Men-trigger aksi berdasarkan waktu.
berdasarkan satuan waktu. Nah, di sini satuan waktunya ada date, duration, dan circle. Kalau yang date ini execute pada X suatu waktu. Atau yang duration itu eksekusi setelah satuan waktu. Kemudian yang circle itu mengeksekusi setiap satuan waktu. Nah, yang selanjutnya itu ada event yang namanya error event. Menangkap error pada aplikasi. Untuk menangkap error pada aplikasi, terjadi kesalahan saat validasi proses dialihkan ke penanganan error. Nah, bisa misalnya terjadi masalah saat melakukan sebuah proses BPMN, maka digunakanlah simbol ini atau namanya error event. Dan menggunakan event yang tepat, proses bisnis menjadi lebih terstruktur dan mudah dikontrol. Nah, ini akan kita coba satu-satu melalui praktek menggunakan aplikasi nantinya ya teman-teman. Aplikasi untuk BPMN. Oke, selanjutnya ada notasi BPMN. Nah, pada BPMN terdapat beberapa jenis task ya. Dua yang paling sering digunakan adalah user task dan service task ya. User task digunakan ketika aktivitas membutuhkan interaksi manusia. Nah, ini user task digunakan ketika aktivitas membutuhkan interaksi manusia. Contohnya mengisi formulir cuti misalnya, ini adalah contohnya. Nah, ini kan yang mengisi adalah user, pengguna atau manusia. Nah, itu kita sebut namanya user task. Kemudian ada yang namanya service task. Ini digunakan ketika aktivitas dilakukan secara otomatis oleh sistem. Ketika aktivitas dilakukan secara otomatis oleh sistem. Contohnya, mengirim email otomatis, menghasilkan laporan otomatis, atau memperbaharui data secara otomatis. Nah, ini contohnya mengirim email otomatis, memperbaharui data otomatis. Nah, itu merupakan service task ya, teman-teman. Cara mudah untuk mengingatnya adalah user task itu hal-hal yang dilakukan oleh manusia atau pengguna, sedangkan service task itu hal-hal yang dilakukan secara otomatis oleh sistem. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke gateway. Gateway itu digunakan untuk mengatur percabangan keputusan dalam proses bisnis atau yang kita sebut decision. Nah, dia biasanya berlambang segi 4 dan seperti belah ketupat ya. Oke, di sini ada 3. Yang pertama itu ada gateway, exclusive gateway atau XOR kita sebutnya. Hanya satu pilihan yang boleh dipilih. Nah, gambarnya itu seperti ini. Jadi karena dia hanya satu pilihan yang boleh dipilih, contohnya ini. Ini pengajuan cuti. Cuti diterima atau tidak. Iya atau tidak. Itu kita sebut exclusive gateway atau XOR. Nah, biasanya UI yang digunakan adalah radio button yang bulat-bulat itu ya teman-teman, ya kita hanya bisa memilih satu saja, kemudian atau tidak, ada lagi yang namanya drop down. Nah, untuk UI bentuknya seperti ini. Contohnya pilih jenis cuti. Nah, ini kita hanya bisa menyimpan satu saja atau memilih satu saja. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ada gateway selanjutnya yaitu parallel gateway atau AND. Semua harus melewati semua pilihan, artinya harus melewati semua pilihan. Digunakan ketika beberapa aktivitas harus berjalan secara bersamaan. Misalnya proses penilaian oleh beberapa supervisor sekaligus. Nah, ini teman-teman. Nah, ini contohnya. Contoh UI-nya adalah seperti ini. Ini harus checklist semuanya atau terpilih semuanya. Semua penilaian harus selesai untuk lanjut ke proses berikutnya. Kalau misalnya tidak selesai, dia tidak dapat
lanjut ke proses berikutnya. Nah, ini dia ya. 3 hal ini harus selesai. Kemudian kita masuk yang ketiga, inclusive gateway atau OR. Digunakan ketika satu atau lebih pilihan dapat dijalankan secara bersamaan. Nah, pemilihan jenis gateway yang tepat sangat penting ya, teman-teman. Nah, kalau yang OR ini, dia kan boleh melewati satu atau sebagian atau semua pilihan. Nah, biasanya UI-nya ada checkbox. Checkbox ini kan bisa kita isi 1, 2, 3, atau kita isi semuanya juga bisa. Kemudian ada multiply select atau list yang bisa kita isi beberapa gitu. Nah, ini contoh UI-nya. Ini kita bisa isi semuanya, checklist semuanya, atau beberapa saja. Bisa memilih satu sebagian atau semua menunya. Jadi pemilihan jenis gateway yang tepat sangat penting agar alur proses bisnis sesuai dengan kondisi nyata. Oke, teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada notifikasi event dan service tax. Oke, pada BPMN sering muncul pertanyaan, apakah notifikasi harus menggunakan service tax atau event? Jawabannya adalah lebih disarankan menggunakan event. Kenapa? Karena event menunjukkan bahwa terjadi suatu kejadian atau pemberitahuan, sedangkan service tax digunakan untuk aktivitas yang benar-benar dijalankan oleh sistem. Jika notifikasi dimodelkan sebagai service tax, diagram menjadi lebih rumit dan kurang sesuai dengan standar BPMN. Oleh karena itu, untuk kebutuhan notifikasi biasanya lebih baik menggunakan event. Gitu ya, teman-teman, nih seperti yang ada 2 contoh di sini ya, tidak disarankan menggunakan service tax untuk notifikasi. Nah, ini tidak disarankan ya, teman-teman, event-nya ada di sini, kemudian ada service tax-nya di sini. Yang benar itu adalah seperti ini. Data permohonan, kemudian event persetujuan diterima. Nah, langsung ada email event-nya atau notifikasi event-nya. Email persetujuan dikirim. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman, ke standar BPMN. Nah, ini sebagai penutup, mari kita lihat beberapa standar BPMN yang baik. Pertama, setiap tax harus memiliki jenis yang jelas. Jenis yang jelas itu adalah ini ya, teman-teman, ini kan ada gambar-gambar. Ada user tax, service tax yang kita bahas tadi ya. Ada sub-proses, artibus sequence, parallel, default. Nah, yang sering digunakan adalah user tax dan service tax. Oke, yang kedua, gateway harus memiliki kondisi yang jelas. Nah, maksudnya yang jelas di sini adalah apakah gateway itu termasuk inklusif atau eksklusif gitu. Jadi harus jelas gateway mana yang akan digunakan. Yang ketiga, ini gateway ya, teman-teman. Yang ketiga, hindari penggunaan tax dan gateway yang berlebihan. Hindari penggunaan tax dan gateway yang berlebihan atau saling beruntun. Itu harus diperhatikan. Oke, selanjutnya ada pastikan proses memiliki start event dan end event. Nah, harus ada yang namanya start event dan end event di setiap proses BPMN ya, teman-teman. Oke, yang kelima, gunakan partisipatif atau swimline untuk menunjukkan pihak yang terlibat. Nah, yang kelima itu ini ya, teman-teman, swimline. Kemudian yang terakhir, gunakan nama aktivitas yang jelas sehingga mudah dipahami oleh semua pihak ya. Aktivitas ini membuat action plan, melakukan sprint review gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, dengan mengikuti standar ini, diagram BPMN akan menjadi lebih profesional, konsisten, dan mudah dipelihara. Baik, teman-teman, demikian materi pengantar BPMN yang dapat saya sampaikan. Pada materi berikutnya, kita akan mulai mempraktikkan pembuatan diagram BPMN menggunakan studi kasus
nyata sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.